Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah meringankan kaki langkah ibu bapak datang ke mushola kita ini. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kajian kita terakhir sampai Zaid bin Sabit mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW. Jadi waktu Zaid bin Sabit mengantar makanan itu, Pak, Rasulullah memegang kepalanya kemudian mendoakannya. Rasulullah berdoa kepada Allah agar Zaid ini diberikan kecerdasan dan kepahaman dalam agama. Dan doa Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah. Jadi memang meminta doa kepada orang-orang soleh itu sangat dianjurkan, Pak. Dan orang soleh itu bukan berarti dia seorang ustadz, bukan berarti dia seorang pendakwah, bukan berarti dia harus kiai. Asal ada di antara bapak ibu ini yang amalannya terjaga, akhlaknya baik, mintalah doa sama dia. Karena kita tidak bisa meremehkan orang, Pak. Contoh, di Madinah dulu pernah hujan lama tidak turun. Ulama sudah berulang-ulang, Pak, untuk sholat minta hujan. Sedikit pun tidak dikabulkan oleh Allah. Waktu ulama di Madinah ini iktikaf di Masjid Nabawi dalam keadaan gelap, tengah malam masuk tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu dari Madinah. Masuk dia ke dalam, Bu. Sholat dia 2 rakaat, habis itu berdoa dia, Pak. Dan doanya ini didengar oleh ulama yang ada di dalam masjid itu. Ya Allah, sudah lama hujan tidak kau turunkan. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Aku memohon kepadamu, turunkanlah hujan untuk kami. Sempat, Pak, ulama-ulama ini bergumam. Kita ya udah berkali-kali berdoa kepada Allah, tak dikabulkan oleh Allah. Dia pula yang berdoa. Sempat tuh, Pak. Belum jatuh tangan tukang sol sepatu ini ke bawah, hujan turun selebat-lebatnya. Tukang sol sepatu cuma tuh. Akhirnya ulama ini menyesal, ditunggunya habis sholat subuh, didekatinya. Kemudian kata ulama ini, kami melihatmu sebetulnya kau kemarin berdoa. Maka kata tukang sol sepatu ini, Anda telah membuat saya dikenal orang. Akhirnya dia tinggalkan Madinah sejak saat itu. Jadi artinya apa, Bu? Jangan kita menganggap orang-orang biasa, amalannya biasa di sisi Allah. Bisa jadi doa Bapak Ibu ini yang dikabulkan oleh Allah. Sholat terjaga, tutur kata bagus, akhlak baik. Jadi mintalah doa kepadanya. Karena perantara doa itu bisa menjadi asbab anak itu menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Kalau doa kami ini tidak dikabulkan sama Allah kadang. Karena ceramah tergantung tempat kadang, Pak. Betul kan saya di Minas malam ini, Pak. Kalau Mbak PRT sudah saya bilang saya di Minas, tapi jauh pula PRT kan. Akhirnya saya telepon yang di Minas, saya tidak bisa malam ini.
Maka saya di sini amplop sama masalah Pak, jauh Pak. Nah, jadi jangan minta doa sama kami ini Pak. Nah, saya bercanda tuh Pak ya, menyindir diri sendiri sebetulnya. Jadi doa Rasulullah ini Pak terbuktinya berbeda akhirnya jadinya dengan Zaid ini. Kita mungkin masih ingat waktu perang Badar Pak, kan ada 2 orang anak kecil mendaftar ikut perang. Satu namanya Mu'az bin Ammar al-Jamuh, satu lagi namanya Mu'awis bin Afra. Umurnya 13 sama 14 tahun. Dia daftar perang, kata Rasulullah, kalian ingin tidak mendapatkan pahala jihad fisabilillah? Ingin ya Rasulullah. Masih hidup tidak kedua orang tua kalian? Masih ya Rasulullah. Berbaktilah engkau kepada orang tuamu, maka pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Karena berat Pak berbakti sama orang tuanya. Sepasang orang tua sanggup membesarkan 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu sanggup merawat sepasang orang tua. Makanya jihad fisabilillah nilai. Saya ada melihat beberapa orang yang memilih berhenti bekerja supaya dia bisa menjaga ayahnya. Tidak peduli dia dihina orang, penting aku harus merawat ayah. Dia tinggalkan pekerjaan, itu yang jihad fisabilillah. Belum lagi kena marah sama istri, itu yang ditanggung tuh Pak. Karena dia tidak kerja lagi Bu, dia sibuk sama orang tua. Bayangkan sama bapak kan berat tuh Pak. Itu makanya nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Berbahagialah orang tua di masa tuanya, anak-anak berebut untuk merawatnya. Bahagialah tuh Pak. Orang tua ini dia pecemburu. Memang kadang anaknya mau pulang lah nak. Tapi kalau anaknya bilang enggak, aku mau sama mak, itu bahagianya beda tuh Pak. Oh berarti lebih didahulukannya aku daripada istrinya. Itu Pak, perasaan orang tua itu ke anak itu dahsyat. Jadi nilainya jihad fisabilillah. Karena banyak keinginan anak tidak sesuai dengan orang tua. Ketika dia berbakti ikut sama orang tuanya, walaupun dia tidak setuju, suatu saat ketidaksetujuan dia itu berbuah manis jadi. Nah itu yang banyak terjadi. Pulanglah 2 anak ini Bu, karena tidak diizinkan Rasulullah ikut berperang. Tidak lama ibunya sendiri yang membawakan masing anak-anak ini. Ya Rasulullah, kami yang menyuruh mereka untuk ikut berperang, tapi bukan tanpa alasan. Sekalipun mereka masih kecil, ilmu memainkan pedang mereka hampir sama dengan orang-orang dewasa. Jadi kecil, tapi punya kemampuan sama orang dewasa. Jadi bukan karena anak ini nakal, biar mati aja lah anak ini daripada dia di rumah habis lauk dibuatnya. Enggak, memang dia punya keahlian Pak. Contoh nih Pak, baru-baru ini kejadian pemain catur dunia dikalahkan anak umur 8 tahun. Pusing kepala juara dunia ini dibuatnya yang dihadapinya anak 8 tahun Pak. Karena kemampuannya di atas rata-rata. Kata Rasulullah, oke, coba kalian tes main pedang berdua. Rupanya memang bagus Pak. Memang lihai dia memainkan pedang gitu. Maka kata Rasulullah, oke, kalian bisa ikut, tapi kalian jangan di barisan depan. Dah lulus 2 nih, datanglah Zaid bin Sabit bawa pedang pula. Ya Rasulullah, aku ingin daftar perang. Umur 13 tahun baru 5. Pulang kau Zaid, kau buat baik kepada ayah dan ibumu, kau akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Nangislah dia pulang Pak. Begitulah semangat ibu-ibu dahulu kalau soal agama nih Pak ya. Jadi artinya apa Bu? Lebih kita dalam bidang agama nih, itu yang akan menenangkan jiwa kita. Asal terlebih kita di bidang agama, tapi jangan berlebih-lebihan ya Pak ya. Terlebih kita banyak ingat kepada Allah. Percaya kita dengan cara spiritual yang diajarkan oleh Rasulullah, itu dahsyat ke kita ya jadi ya. Jadi ibu-ibu pada masa itu Pak merelakan anaknya karena dia yakin janji Rasulullah meninggal mati syahid.
bisa menjadi dinding bagi orang tuanya nanti di akhirat. Pulang Zaid menangis, ibunya lah bawa, coba dites dia main pedang dulu ya Rasulullah. Rupanya tidak bisa main pedang, terlalu lemah, dia berat dia ngangkat pedang. Jadi di sisi perang dia tidak bisa, kata ibunya. Tapi tunggu ya Rasulullah, Zaid ini seluruh ayat Al-Quran yang sudah turun dia hafal, dia tahu kenapa ayat itu turun. Kemudian dia pandai menulis, kecepatan dia menangkap pelajaran itu sangat cepat ya Rasulullah. Nah, inilah berkah doa Rasulullah tadi. Dites Rasulullah, baca ayat, ternyata betul. Disuruh nulis, ternyata memang betul, Bu. Langsung diangkat Rasulullah menjadi sekretaris pribadi, penulis wahyu. Jadi kunci keberhasilan Rasulullah dulu menunjuk orang bukan berdasarkan umur, tapi berdasarkan keahlian yang dia miliki. Kalau umur orang tua tidak bisa dikejar, Bu. Tapi kalau ilmu, pengalaman masih bisa dikejar, Pak. Nah, kalau umur ya tidak bisa dikejar. Cuman banyak bapak-bapak ibu-ibu nih, dulu bapak daripada kau lagi, kau pulang ngajar-ngajar, kan berbeda, Pak. Jadi kalau umur memang tidak bisa dikejar. Nah, ini contohnya Zaid, umur 13 tahun jadi penulis wahyu. Tidak bisa diremehkan kemampuannya, Pak. Nah, anak yang berdua yang ikut perang tadi, ternyata di tangan mereka lah Abu Jahal terbunuh. Nah, itu Pak, anak kecil membunuh panglima besar Quraisy. Karena mereka kecil-kecil berdua, disangka orang Quraisy. Dia anak-anak kecil main-main pedang, Pak. Sana main orang perang, situ-situ. Ah, itulah dia berhasil nerobos, Pak. Ditebasnya langsung Abu Jahal di atas kuda. Jatuh Abu Jahal, dibuatnya mati Abu Jahal dibuat. Nah, itu kalau orang sesuai dengan keahliannya diletakkan, kemudian berkah dari doa orang-orang soleh. Jadi kalau minta doa itu tidak perlu jauh-jauh, Pak. Nampak Bapak di sekitar Bapak ini jamaah yang paling rutin hadir berjamaah, yang bagus akhlaknya, begunjingnya boleh dibilang minim. Nah, itu mintalah doa sama dia. Nggak usah jauh-jauh pergi minta doa. Saya kadang pergi keluar daerah, datang orang bawa botol air aqua, Ustaz tolong doakan, malu saya, Pak. Rasa itu tidak kamu begini doa kan, tidak kabul doa kita itu rasa malu kita. Nah itu ya Bu ya, jangan lupakan minta doa kepada orang, karena kita tidak pernah tahu di tangan siapa doa itu dikabulkan. Nah kemudian Pak, para sahabat mengatakan bahwa Zaid ini adalah ulama Rasulullah, karena dia yang memang menulis wahyu, kemudian disuruh Rasulullah dia Bu memahami bahasa Yahudi 3 hari tembus sama dia bahasa Yahudi, berkah doa Rasulullah. Jadi doa ini memang tidak bisa dianggap remeh Pak ya. Rajin-rajin minta doa sama orang, jangan nganggap kita ini udah soleh, bisa jadi orang lain yang mungkin tidak dianggap orang, ternyata dia yang soleh. Cuman hati-hati juga dalam menilai orang soleh, karena orang Indonesia ini Pak, asal nampak aneh-aneh kelakuan orang tuh dianggap orang soleh. Ada masjid di Kulim, setiap Jumat ada orang pakai jubah putih di pintu, disangka orang ulama Pak, asal salam cium tangan orang sama Bapak. Pas dia sholat sunat 4 kali rukuknya Bu, baru tahu orang-orang gila rupanya. Awalnya tuh cium tangan. Dia pokoknya Jumat standby terus ya di pintu tuh Pak. Jadi jangan pula yang aneh-aneh Bu, yang betul-betul aja lah, yang jelas-jelas terlihat aja lah oleh kita. Karena waliullah itu memang kita tidak tahu Pak, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Nah, itu yang pasti ya. Nah, setelah itu Pak, pernah Zaid ini memakai kuda. Abbas paman Rasulullah Pak, itu langsung memegang talinya ketika dia datang. Nah, betul-betul dihargai oleh para sahabat Pak. Paman Rasulullah sendiri menghargainya. Sampai dia melarang Bu, paman jangan pegang talinya.
Kata Abbas, beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai ulama. Langsung turun Zaid dari atas kuda, disalamnya tangan Abbas, diciumnya, Pak. Kenapa kau cium tangan aku, Zaid? Begini pula lah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai keluarga. Jadi saling menghargai. Sekarang ini, Bu ya, kan pernah saya sampaikan, 4 orang yang terbaring di rumah sakit, 1 mengidap penyakit EII, emotional induced illness. Merasa sakit tapi tidak sakit. Bapak merasa seperti kolesterol, dicek kolesterol bapak bagus. Rasa-rasa asam urat, dicek asam urat bagus. Rasa-rasa mak macam batu empedu rasanya, kan sama rasa Pak, mual, nusuk-nusuk juga. Dicek bagus, pankreas oke, batu empedu tidak ada. Ini suatu keanehan sebetulnya, Bu ya, yang harus kita ingat lagi. Kalau kita menggunjing orang biasa, akhihi mayyitan fakarihtumu, sama dengan makan bangkai daging saudara kita yang sudah mati. Kalau menghina ulama, memakan daging bangkai beracun. Nah, itu yang banyak ini yang terbaring di rumah sakit, Pak. Sakitnya tidak jumpa, Pak, tapi dia banyak makan daging bangkai beracunnya. Ya cobalah, Bu. Kadang kita tidak sepengajian dengan orang, kita hina ustadznya. Kadang kita tidak sesuai dengan ustadz itu, kita hina ustadznya, Pak. Jadi ini yang paling banyak nih, Pak, makan daging bangkai beracunnya. Sedangkan Abbas paman Rasulullah aja sangat menghargai Zaid, walaupun dia paman Rasulullah. Nah, itu yang banyak terjadi sekarang, wajah soleh-soleh, sakit nggak jumpa, Pak, rupanya sering menghina ulama. Saya ada pengakuan bapak di masjid. Keponakan saya matinya tragis, Ustaz, karena dia benci betul sama UAS. Sampai dia bilang, Ustaz, waktu itu aku kalau enggak kena hukum aku bunuh UASnya. Begitu betul lah bencinya tuh. Mati tragis, Ustaz. Itu tragisnya seperti apa? Dia enggak cerita. Pokoknya itulah kejadian. Gitu juga diantara bapak ibu nih. Kalau enggak suka sama Ustaz tuh terhadap satu bidang, bukan berarti kita harus menghina. Saya ingat waktu agim poligami, Bu. Itu banyak Ustaz yang menyerang dia, Pak. Termasuk Ustazah. Tidak tahunya ustazah itu nikah seminggu langsung cerai, Pak. Tuh, Bu, dasarnya. Ingat saya itu dialog berkoar-koar, kalau memang agim itu ingin seperti sunnah Rasulullah, itu banyak janda-janda tua nikah itu. Tidak tahunya dia nikah seminggu lurus umur pernikahan. Kalau tidak setuju ya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai memaki, menghina. Tetap kita hormat. Kadang ada jamaah nih, Bu, bertanya dia tapi harus dibetulkan. Ustadz, boleh enggak Ustadz kita mencukur alis mata? Enggak boleh, Bu. Dikeluarkan dalilnya. Atau langsung dia berbisik ke orang sebelah. Ustadz yang kemarin tuh boleh. Dia awalnya yang kena jadinya, Pak. Jadi ini hati-hati nih, Bu ya. Jangan sampai kita sesama kita ya saling bergunjing, sama makan daging bangkai orang yang sudah mati. Menghina orang soleh sama dengan memakan daging bangkai beracun. Nah, itulah. Tidak setuju kita sama ustadz orang biasa aja, tetap hormat sama dia. Jadi kalau sekarang ini kan di Pekanbaru ini main serang menyerang nih sekarang. Yang pengajian ini nyerang ini, pengajian ini nyerang ini. Akhirnya memang wajah bukan tambah bersih, Pak, tambah tegang-tegang, jadi wajah dibuatnya. Enggak, wajah bapak ibu nih lembut, tenang, kan enak nih, Pak. Terserah orang mau bilang apa, penting santai, tenang, kan enak jadi wajah tuh enak dipandang. Ini dimatikan lampu bercahaya nih, Pak. Begitu betul lah, Bang. Jadi itu, Bu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang su'ul adab kepada sesama manusia, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Walaupun pasti kami ini punya banyak salah juga, banyak khilaf juga.
Itulah doa bapak ibu yang dimakbulkan Allah, inilah yang kami harap untuk mendoakan kami supaya jangan salah langkah. Nah kemudian Pak, sewaktu Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori itu Pak, Abu Ayyub itu Bu sangat mengagungkan Rasulullah sampai dia menyuruh Rasulullah itu, ya Rasulullah, kau tidur di atas saja, biar aku di bawah. Rasa tidak pantas rasanya kalau aku di atas, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tamu banyak datang Abu Ayyub, kalau aku di atas nanti terganggu kau di bawah. Jadi biarkan aku di bawah, kau tetap di atas. Saking dia memuliakan Rasulullah tuh Bu, akhirnya tidur di sudut kamar dia jadinya Pak. Tidur duduk dia sama istrinya. Karena takut dia kalau bergerak nanti Abu jatuh, begitulah. Mereka tuh bukan sekedar sholawat Bu, tapi betul-betul cinta ke Rasulullah itu tuh benar-benar melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Nah ini yang sulit sekarang ini Pak ya. Mencintai orang itu melebihi dirinya sendiri itu tuh, ya kalau orang suami istri lah mungkinlah bisa. Orang kalau udah jatuh cinta itu Bu, tertutup kekurangan pasangannya, itu udah jelas itu. Kalau orang betul-betul cinta, bodohnya pasti datang. Soal perempuan nih Bu, udah cinta betul dia sama suami, azab betul kena tangan Bu, tetap juga mau Pak. Ah, itulah kan bodoh datangnya dia, itulah cinta. Cinta itu betul-betul membutakan Bu. Ah, misalnya kami laki-laki ini Bu, kalau udah mencintai perempuan, sepanjang apapun titel kami tetap bodoh aja, enggak. Ibu tahu Firaun kan, ngaku Tuhan lagi itu Bu, paling takut sama istri itu Pak. Firaun tuh takut sama istri itu Bu. Dia tahu Nabi Musa itu bayi Bani Israel, disuruhnya bunuh, kata istrinya jangan, kalau ini sayang aku. Takut Firaun Pak, ya udahlah kalau kau sayang peliharalah, nah macam itu takutnya Pak. Jadi kalau bapak takut sama ibu, nah ini Firaun lah. Adalah mewarisi itu Pak ya. Sayang sama takut beda Pak. Bapak sayang sama istri, bapak yang pergi ke pasar belanja itu bukan takut, itu sayang Bu ya. Tapi kalau udah sampai macam ini, bang pergi ke pasar lah beli, itu baru takut Pak. Tapi kalau keinginan kita sendiri, kita bantu istri, itu sayang. Rasulullah pun melakukan hal yang seperti itu. Nah jadi Bu, memuliakan orang itu juga bagian dari memudahkan hidup kita Pak. Kita muliakan orang, makanya Bu, memuliakan tamu itu termasuk sunnah Rasulullah itu, karena akan memudahkan kita. Saya ambil contoh nih ya Pak ya. Misalnya saya dibawa orang keluar daerah ceramah. Saya lihat panitianya itu Pak betul-betul melayani saya. Padahal saya ini bukan orang yang pantas untuk dilayani, tapi dia yang dapat amalannya Pak. Dia memuliakan, betul-betul diperhatikan, di mana Ustadz pengen nginap akan kami usahakan, kendaraan kami standby kan. Seperti itu perlakuannya, justru kata mereka itu memudahkan hidup kami Ustadz. Bukan gara-gara saya ini ada karomahnya, bukan Pak, karena dia mengamalkan, memuliakan tamu. Dan kita pun gitu juga Bu. Pernah ada seorang istri mengadu dia ke Rasulullah, suami aku tuh suka betul ngajak orang makan di rumah, sibuk aku jadinya. Kadang mau marah Rasul, tapi dia suami nanti melawan, salah mula aku. Kata Rasulullah, aku akan datang ke rumahmu. Mendengar Rasulullah datang, senang hati ya, merasa ada pembelaan, kemudian bisa menasihati suaminya. Begitu Rasulullah ketemu suaminya, tentu istrinya masak enak-enak nih Bu, karena Rasulullah datang. Kata Rasulullah, nanti ketika aku pulang, suruh istrimu tegak di pintu. Baik ya Rasulullah. Pas Rasulullah pamit, istrinya tegak di pintu. Begitu melihat Rasulullah keluar Pak, langsung pingsan istrinya. Rasulullah terus saja berlalu. Kata suaminya, kenapa kau pingsan? Begitu Rasulullah keluar, seluruh keburukan yang ada di rumah ini diumpamakan Allah seperti binatang-binatang berbisa, semua ikut keluar ketika Rasulullah pergi. Makanya orang bertamu datang ke rumah kita tuh Bu, yang datang dapat ampunan,
yang didatangi seluruh keburukan yang ada di rumah itu ikut keluar sama orang yang datang. Tapi janganlah jinaklah bapak ini pak, tiap jam makan datang, tiap jam makan datang. Makanya kita ada batas memuliakan tamu itu 3 hari pak, itu betul-betul dimuliakan. Nah jadi siapapun yang kita muliakan, mau dia seorang ustadz, mau orang biasa, keajaibannya pasti sama pak. Nah, itulah Islam ini mengajarkan kita ya bu ya, untuk memuliakan orang. Nah Abu Ayyub Al-Ansori, karena dia sangat memuliakan Rasulullah bu ya, akhirnya apa kata Rasulullah? Akan kutunjukkan kau satu kalimat yang apabila kau baca kau mendapatkan 10 kebaikan, dihapus Allah 10 kesalahan, diangkat derajatmu 10 nanti di akhirat, dan jika kau baca 10 kali sama dengan engkau membebaskan 10 orang budak. Kalimatnya singkat ya, la ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu la syarikalah. Itu yang di dalam hadis itu. Walaupun kita dapat panjangnya Pak ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi Rasulullah hanya mengajarkan 4 kalimat pendek, la ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu la syarikalah. Dapat dia akhirnya sebuah amalan yang sungguh luar biasa nilainya. Karena kalau kita andalkan bu menyelamatkan kita di akhirat dengan sholat kita aja mungkin masih banyak kurangnya Pak. Tapi dengan dibantu dengan amalan-amalan seperti itu mungkin bisa nanti memberatkannya di sisi Allah. Nah kemudian Pak, setiap kali Rasulullah diantar oleh Abu Ayyub Al-Ansori makan, Abu Ayyub itu bu selalu melihat ada enggak bekas tangan Rasulullah di piringnya itu. Jadi dia selalu makan di bekas tangan Rasulullah itu Pak. Ingin mendapatkan berkahnya. Jadi kalau kita lihat di pondok-pondok pesantren, kalau kiainya habis ceramah tuh Pak, berebut air sisa tuh Pak. Sisa air kiai itu direbutnya. Kalau air saya janganlah berebut lagi Pak. Nah ada guna. Infeksi perut Bapak boleh. Jadi bu ya, begitu dia habis Rasulullah makan, ditengoknya. Tapi kali itu ditengoknya piring itu Pak, penat dia mencari Pak. Tidak ada, masih utuh, tidak ada bekas tangan Rasulullah di situ. Terkecil hatinya bu, ditanyai ke Rasulullah, maaf ya Rasulullah, aku tuh punya kebiasaan kalau ada tanganmu bersisa di tangan itu, habis kau memegang sayur itu, di jejak itu pula lah aku makan. Tapi ini kenapa makananku utuh, sama sekali tidak kau sentuh? Kata Rasulullah, aku ini penerima wahyu, sementara ada bawang di sana. Itu akan menghambat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepadaku. Kalau aku tidak memakannya, kalau untuk kalian makanlah. Nah, jadi tidaklah di Rasulullah Pak. Kita mau makan bawang makanlah, tapi kalau untuk Rasulullah itu tidak boleh, karena menghambat wahyu. Jadi apa kata Rasulullah, apapun bau yang mengganggu anak cucu Adam di masjid, maka malaikat rahmat akan terganggu. Jadi kalau kita udah mau masuk masjid ini, usahakan nafas sudah enak. Dia mau perokok ataupun enggak Pak, nafas bau itu tetap bau juga Pak. Kadang enggak perokok, ngeriak buang kaos kaki direndam tuh Pak, itu enggak dicuci Pak, itu baunya kadang. Pas baca ayat dibuka-bukanya lah mulutnya itu bu. Kan melayang-layang itu kena juga tuh Pak. Kadang nahan napas sepanjang Al-Fatihah orang dibuat. Pas ruku baru dilepaskan Pak. Naik tarik balik bu. Itu jadi kalau kita udah terasa napas kita agak kurang bagus, tutup aja lah mulut. Walaupun hukumnya makruh. Daripada dibuka terganggu orang, melayang-layangnya itu lain lah buat mabuknya itu Pak. Nah jadi ada yang makruh bagi Rasulullah, ada yang haram bagi Rasulullah, bagi umatnya tidak. Tapi ada yang diri Rasulullah itu yang harus kita ikuti, yang haram kita ikuti, yang sunnah kita ikuti, yang makruh untuk kita ikuti. Jadi tidak semua diri Rasulullah itu harus kita ikuti Pak.
Misalnya menikah dengan banyak istri, Rasulullah boleh, kita haram. Kita nggak boleh. Karena Rasulullah itu tujuan menikah tidak sama dengan tujuan kita menikah. Rasulullah meninggal Ummul Mukminin Khadijah, itu Rasulullah sebetulnya tidak mau menikah lagi. Jadi kalau ada orang bilang, aku mau poligami ikut Rasulullah, tunggu istri pertama meninggal dulu, Pak. Kalau mau ikut sunnah, rajinlah bapak ini doa istrinya mati, jadi janganlah gara-gara itu dia yang. Maksud saya tuh gini, Pak, kalau mau nikah aja, jangan difitnah Rasulullah. Rasulullah meninggal Ummul Mukminin Khadijah, awalnya Rasulullah tidak mau menikah lagi. Datanglah Kaulah binti Hakim membujuk Rasulullah, anak kau kecil-kecil ya Rasulullah, kau sering pergi berdakwah, mereka tinggal, anak Rasulullah 6, ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Qasim, Abdullah, Fatimah. Jadi tidak ada yang jaga. Menikahlah kau ya Rasulullah. Sama siapa aku akan menikah? Kalau yang berat penderitaannya selama hijrah, Saudah binti Zam'ah ya Rasulullah, sampai suaminya bernama Sakran meninggal. Jadi saran aku, kalau kau menikahi dia, terangkat derajat dia di sisi keluarganya yang selama ini meremehkan dia ya Rasulullah. Begitu Bapak Saudah ini tahu, Pak Zam'ah ini tahu bahwa anaknya dipinang Rasulullah, senang hatinya Pak. Dulu benci, akhirnya jadi tidak, karena dia orang kafir nih bapaknya. Terangkat derajat anak jadinya. Jadi ibu tahu nggak berapa umur Saudah? 65 tahun Pak. Jadi bukan karena selera Rasulullah itu menikah 65 tahun. Jadi kalau ada bapak dia bilang, abang mau menikah lagi, ikut sunnah bang, iya carikan nenek-nenek 2 orang. Nenek Atun 65 bang, ini neneknya 70, yang mana bang mau? Pasti mundur tuh Pak, yakin saya langsung mundur tuh. Jadi jangan di fitnah Rasulullah gitu Pak. Kalau mau nikah bilang aja lah, jangan bawa Rasulullah. Nah istri Rasulullah itu Saudah binti Zam'ah, udah tua, bukan anak gadis. Nah yang ketiga baru Aisyah. Jadi menikah ala Rasulullah dengan kita itu berbeda. Makanya Rasulullah banyak istri itu tujuannya berbeda-beda Bu. Kalau orang mungkin tujuannya jadi salah nanti jadinya Pak. Nah bagi Rasulullah makruh, bagi Rasulullah tidak memakan bawang, bagi umatnya silahkan makan bawang. Jadi tidak semua di Rasulullah itu yang harus kita jadikan bisa menjadi ikutan, karena itu sangat berbeda. Makanya Bu ya, para sahabat itu tuh banyak yang mana-mana yang bisa mereka ikuti, mana yang tidak. Contohnya Rasulullah sholat malam. Rasulullah itu sholat malam, apa pengakuan Aisyah, lebih sering hanya 2 rakaat, karena membaca ayat itu, dari ayat per ayat itu kadang Rasulullah berhenti diam selama 50 ayat orang membaca kira-kira. Dari Alhamdulillahirabbil alamin ke Ar-Rahmanir Rahim itu diam dulu, baru sambung lagi, diam lagi, direnungkan Bu. Jadi waktu Rasulullah sholat malam, ada sahabat Pak ikutlah dia di belakang Rasulullah, kan tidak tahu ada makmum Pak. Assalamualaikum, nampak terdedeng badan kawan nih Pak, mau tumbang lagi. Kau ikut aku? Iya ya Rasulullah. Apa yang kau pikirkan? Menyesal aku ya Rasulullah. Menyesal Pak. Rasulullah kalau sholat berjamaah ramai-ramai dia ringan. Tapi kalau sholat sendirian sangat lama. Nah, jadi itu ya Bu ya. Kemudian lamanya Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini lebih kurang 7 bulan lamanya. Jadi cukup banyak Rasulullah menerima tamu, banyak sahabat yang belajar di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sampai akhirnya mulai siaplah. Jadi Masjid Nabawi itu tanah punya anak yatim Pak. Begitu dia dengar Rasulullah yang mau mengambil tanah itu dijadikan masjid, anak yatim ini merelakannya Bu. Nah, apa ya Rasulullah, pakai aja kalau mau dibangun masjid. Kata Rasulullah tidak, bayar sesuai harganya. Nah, itu Rasulullah Bu ya. Jadi
Jangan sampai orang terugi jadinya. Ini anak yatim ini, jangan sampai terugi dia. Bayar sesuai harga. Jadi orang banyak bu kalau belanja tuh sebetulnya justru harga teman tuh yang harus mahal pak. Nah, ini enggak, kita berkawan masa mahal betul lah. Sampai enggak berlaba kawannya dibuatnya. Makanya bu, di dalam dunia bisnis jangan pernah mengerjakan punya kawan. Itu udah prinsip tuh pak. Kemahal dia benci sama kita, kemurah kita lah yang hancur pak. Jadi itu memang udah prinsipnya itu bu, family satu. Jadi misalnya di usaha saya ya bu ya, itu saya suruh dulu, coba cari dulu lah ke yang lain, berapa harga mereka, nanti baru kasih tahu saya, kasih list ya. Daripada nanti jadi omongan di belakang hari, itu berat pak, mengerjakan teman itu berat. Itu memang udah prinsipnya. Ini kadang kita ini kalau justru beli ke teman tuh mahal, murah, biasanya murah bu. Kawan aku tuh, jadi murah ini. Kita kapan perlu kita terus terang. Ini kalau sama orang lain, aku jual 750.000. Sama kau 1 juta lah minimal. Terserah kau kalau mau melebihkan ya. Malah tinggi jadinya pak. Itu baru kawan. Sebetulnya persaudaraan sahabat itu ibu ya. Asal udah berani kawan mengambil uang dalam saku kita, itulah saudara kita. Tapi kalau kita jangan buat macam itu pak. Kalau sahabat seperti itu persaudaraan mereka pak. Masuk ke rumah apa lauk itu diambil lah. Kalau kita jangan dibuat itu. Kalau kita tabu tuh pak. Jangan coba buat macam itu. Karena kultur kita berbeda. Nah jadi bu ya, waktu dibuat masjid itu sebetulnya umat Islam ada yang punya duit pak, orang-orang Madinah itu. Kata sahabat waktu itu, ya Rasulullah gimana kalau kita buat aja masjid ini bagus. Rasulullah tidak mendahulukan masjid bagus bu. Yang ditanamkannya dulu rasa di dalam diri sahabat untuk dekat hati mau ke masjid. Kalau sempat masjid mau dibaguskan, sebetulnya kan bisa-bisa aja pak. Kita melihat contoh bu ya. Sekarang ini udah full lah usaha pengurus luar biasa. Masjid dibikin nyaman, bersih, ceramah, kita dapat makan, dikasih AC. Ingat mungkin bapak dulu musola ini di zaman-zaman dulu mungkin tanpa lampu, tanpa penonton, tapi anak-anak ramai di masjid pak. Jadi rasa itu tuh yang ditanamkan Rasulullah dulu. Ingat kita TPA tahun-tahun 82, itu tuh masjid tidak berlampu, tapi ramai pak anak-anak pak. Rasa yang ditanamkan. Waktu itu tuh betul-betul terasa betul enaknya itu. Kita ke masjid ramai-ramai, nonton TV di rumah Pak RW, bawa tikar kan TV satu pak. Tidak ada yang berantem nonton, karena siarannya TVRI tok pak, tidak ada yang lain. Jadi itulah ya bu ya, rasa ditanamkan dulu. Kalau udah rasa ditanamkan, panas betul dalam masjid, aman waktu itu pak, tidak ada masalah. Sekarang pengurus sudah maksimal, dibuat nyaman masjid pun payah anak-anak sekarang mau ke masjid pak. Jarang kita dengar lagi anak-anak mengaji di masjid, susah sekarang nih bu, karena bukan rasa yang kita tanamkan. Rasulullah itu rasa dulu, ingin orang ke masjid, walaupun hanya pelepah kurma di dinding-dindingnya itu, mereka semangat. Nah, pemandangan itulah kita lihat di masjid-masjid Afrika, masjidnya parah-parah, tapi keinginan mereka untuk sholat itu tinggi jadinya. Nah, setelah itu, ini berbunyi atau enggak nih Pak? Masalah udah azan handphone. Nah, kemudian Bu, setelah masjid dibangun, dibangunlah bilik-bilik. Itu untuk istri Rasulullah, Saudah binti Zam'ah waktu itu sama Aisyah. Nah, Saudah binti Zam'ah ini disuruh oleh Rasulullah, jemputlah Saudah, nanti sholat isya kita dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.